Ini cakep banget. Aduh, tante. Kak Marwa, gimana kabarnya Kak Marwa? Waalaikumsalam. Gimana Kak Marwa? Kak Marwa gimana nih Kak Marwa? Udah siap pun masuk. Iya. Atarik bersedia ya Mbak dalam sidang hari ini menyerahkan sudah ada omongan itu dari pengacara sendiri? Belum ada omongan bersedia atau enggak, belum. Jadi ini lebih kayak baru diingatkan lah. Jadi pihak tergugat yaitu bapaknya anak-anak diingatkan kalau ini putusan udah inkrah, kamu harus menjalankan putusan seperti itu. Kalau sampai akhirnya 8 hari berjalan tidak ada jawaban dari pihak tergugat itu sendiri, apa akan awal lakukan sama itu kalau dari pihak pengadilan pastinya next stepnya itu adalah eksekusi. Jadi ya kita dari pihak pengadilan bersama saya datang langsung ke kediamannya untuk anak-anak diserahkan di sana lah. Prosedurnya seperti itu. Yang terakhir ketemu kapan sih sama anak-anak kalau udah tahu? Kalau Sabira itu udah setahun lebih ya ketemu. Kalau Syarif tuh juga hampir setahun, terakhir bulan Maret. Karena terakhir Maret kemarin itu kan udah pandemi ya, jadi sekolah di lockdown kan. Gak bisa ke sekolah, gak bisa ketemu lagi. Benar-benar nggak ketemu selama 2 tahun, komunikasi pun tidak. Gak ada sama sekali. Sempat kan kemarin kan awal datang ke tempatnya Atalarik ya, kalau nggak salah waktu waktu masalah untuk ngobrolin harta gono gini, itu sempat nggak ketemu sama anak-anak? Anak-anak nggak ada. Saat itu anak-anak nggak ada. Aku pada berharap banget, cuman nggak ada. Sempat ditanyakan kepada pihak Atalarik kemana anak-anak? Enggak sih ya, karena itu kan sidang gono gini, jadi memang itu tuh formal banget gitu loh, jadi nggak bisa kita nanya kayak gitu, nggak ada. 2 tahun nggak ketemu, sempat berusaha untuk mencari apa seperti apa? Iya, saya juga bingung mau ngapain ya Mbak. Kayaknya cara paling baik itu ya saya tempuh, memang hak saya sebagai warga negara Indonesia, yaitu dengan secara hukum saya tempuh secara maksimal dan alhamdulillah udah inkrah. Terus usaha lainnya saya tinggal angkat tangannya berdoa gitu, karena kan ini semua di luar kuasa kita ya, ada pandemi, sekolah di lockdown, itu kan semua di luar kuasa kita gitu. Jadi saya rasa ya udahlah kita bisa pasrah aja dan berusaha semaksimal mungkin gitu. Ada himbauan kepada Atalarik ya dalam waktu 8 hari? Oh jelas ini, ya, ini poinnya hari ini adalah himbauan untuk menjalankan putusan yang udah ada, yang udah diinkrah. Paling tidak ada himbauan yang lebih kena ke dia gitu, tolong dan kasih gitu loh, karena kan ini sudah putusan kamu gitu. Sebenarnya himbauannya bersifat formal juga sih ya, karena ini intinya dari segi hukum sudah ada, jadi silakan dijalankan, tolong, karena udah inkrah seperti itu. Seperti penegasan 8 hari gak disahkan bakal ada juga paksa yang kurang lebih seperti itu, kurang lebih prosedurnya seperti itu. Kak Marwa katanya ada isu harus ada perdamaian dulu Kak Marwa, baru anak bisa diserahkan Kak Marwa gitu. Ya pada dasarnya saya juga tadi ngomong di depan hakim kalau saya terbuka untuk perdamaian. Walaupun sekarang hak asuh mungkin memang dua-duanya sudah saya dapatkan, anak-anak sudah saya menangkan, tapi dari awal saya tidak pernah merasa ini adalah sebuah persaingan, enggak. Saya menang hak asuh ini saya tidak merasa terus saya menang, tidak. Karena di sini balik lagi apa yang saya menangin gitu loh. Hak asuh menang atau tidak menang ya tetap saya ibunya, beliau bapaknya, jadi nggak ada poinnya gitu kan. Jadi kalau dibilang perdamaian saya akan tetap terbuka, apalagi kalau untuk kepentingan anak, insya Allah itu yang akan selalu saya utamakan gitu. Kebaikan. Tapi selama ini ada omongan nggak sih dari pihak Arik gitu soal perdamaian pertengahan masalah anak? Belum ada omongan. Makanya tadi ketika saya ketemu dengan kuasa hukumnya juga, saya bilang kalau memang ada mau perdamaian ya coba aja diajukan seperti apa. Kalau memang saya rasa adil ya kenapa enggak? Kan jadi kedua belah pihak bisa lebih baik untuk membesarkan anak secara bersama-sama. Mbak, mengenai gono gini yang katanya Atalarik meminta mahar kembali saya mau komennya Mas. Saya sekarang cuma mau fokus ke masalah anak dulu. Kalau soal itu udah ada kuasa hukum saya yang menghandle, bisa tolong dikonfirmasi. Kalau untuk anak, insya Allah
sekarang saya cuma mau supaya keadaan semua cepat kembali. Semoga cepat ada perdamaian yang terbaik untuk siapapun. Terakhir dengan kondisi anak-anak seperti apa? Belum tahu sih, belum tahu. Benar-benar nggak dapat Saya nggak ada info apapun. Yang penting cuma bisa berdoa aja, semoga anaknya tetap sehat-sehat aja. Wah, kalau tadi menyambung harta gono gini itu kan awal tadi nggak mau bilang dalam artian apakah itu yang pihak sana mengada-ngada semua harus dibalikin semua diungkit-ungkit lagi, itu bisa dilihat secara kalau itu adalah ujung-ujungnya hanya untuk mengulur-ulur waktu agar anak-anak tuh tambah lama di tempatnya bapaknya. Ya kalau soal itu mungkin bisa dinilai sendiri ya. Tapi memang yang kalau masalah gonogini itu yang memang disampaikan kemarin memang ada faktanya seperti itu. Dan itu juga masih berjalan. Jadi nanti kita lihat aja gimana keputusannya. Kebayang nggak sih anak-anak nanti Fahidah di 8 hari itu ada kabar daerah juga terjadinya di institusi seakan-akan anak itu adalah sebuah barang gitu. Itu dia, makanya saya tetap berdoa semoga ada keajaiban ya. Saya percaya Allah itu maha kuasa, kun fayakun semuanya bisa terjadi. Jadi saya tetap berusaha dan berdoa terus. Dan saya juga mohon doanya juga ya, karena biar gimana bahagia anak-anak itu nomor 1. Wah, otomatis sebagai mama pada anak-anaknya ketika nanti ingin ketemu sama anak-anaknya pasti kan mental ya, dalam artian persiapan kamu untuk memberikan paling tidak pernyataan kepada anak-anak sekarang ikut mama. Seperti apa wah yang awas siapkan sekarang? Ya alhamdulillah sih aku tetap paling nomor 1 ya pastinya aku harus ngerti kalau anak-anak itu sempat 4 tahun gak sama aku, jadi pasti mereka ada fase manja yang berlebih lah, mungkin akan istilahnya kayak cari perhatian karena mungkin kangen. Alhamdulillah insya Allah semua itu bisa saya sikapi dengan bijak karena di sini posisinya anak-anak saya itu masih kecil-kecil banget ya. Sarif itu insya Allah baru 8 tahun, Syabira mau 5 tahun, jadi wajar kalau misalnya nanti akan ada pendekatan-pendekatan yang diperlukan. Nah dari pihak awal, kalau misalnya nanti anak sudah sama Awah sendiri, untuk pihak si bapaknya sendiri, akankah Awah juga akan membuka ketika nanti si bapak mau datang? Oh, mau jenguk atau ada batasan waktu mungkin seminggu sekali, sebulan 2 kali atau gimana Wah? Saya tidak pernah membatasi karena itu adalah bapaknya. Yang pasti tadi saya juga bilang kalau misalnya walaupun ya istilahnya 4 tahun nih bisa dibilang ya saya nggak bisa sama anak saya gitu. Saya tidak pernah ada niat di hati saya sedikit pun untuk membalas atau misalkan mentang-mentang saya udah menang hak asuh terus nanti kok anak-anak udah sama gue lu nggak, sama sekali nggak ada. Insya Allah saya ngomong gini karena memang saya udah yakin. Alhamdulillah saya tetap berdoa tiap hari supaya hati saya juga diberikan kelembutan ya. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak saya jangan khawatir, saya akan tetap berikan akses untuk bapaknya. Makanya kalau ada perdamaian kan nanti apalagi ada perdamaian itu kan berarti ada hitam di atas putih. Jadi kedua belah pihak juga harus menjalankan apa yang sudah ada dan mudah-mudahan kedua belah pihak itu bisa amanah. Dan Awah sendiri akan tetap membawa anak-anak di rumah mama atau sudah menyiapkan sesuatu istana yang mungkin selama ini kan konotasinya orang-orang sana mengatakan belum itu ada yang tempat tinggal gitu. Ya insya Allah doain aja yang terbaik. Yang pasti seorang ibu itu pasti mau yang terbaik untuk anaknya, itu aja. Mau dari segi tempat tinggal, mau dari segi semua pasti saya udah pikirkan matang-matang. Kak Marwah tadi kan kuasa hukumnya Atta Larik juga sempat bilang katanya dia akan mengedepankan hukum Islam dibanding hukum pengadilan. Tanggapan Kak Marwah sendiri seperti apa? Jadi hukum Islam itu kayak nggak dibagi-bagi gini anak gitu. Tapi bersama-sama. Bersama-sama. Ya nggak apa-apa, saya terbuka ya. Kalau misalnya emang mau dijaga dengan hukum Islam silahkan. Itu seperti apa ya nanti kalau saya gini, perdamaian itu adalah sebuah kata. Tapi isi perdamaian itu adalah hal yang lain. Jadi kalau emang mau, ya udah kita ajukan dulu. Misalkan yang sana mau perdamaian, ajukan isi perdamaiannya apa. Saya 100% terbuka. Kalau memang perdamaian itu sifatnya adil, ada kebaikan yang untuk anak, insya Allah saya terbuka. Itu aja. Oke? Jangan lupa subscribe ya.